Indonesia baru pertama kali ikut Piala Asia U23. Maka itu, PSSI sangat ingin Indonesia meraih prestasi bagus. Namun, harapan untuk meraih prestasi bagus itu mungkin terganjal karena Sintayong kemungkinan besar tidak mendapatkan pemain terbaiknya. Bagaimana solusi ini? Apakah target Sintayong di Piala Asia U23 harus diturunkan? Kita bahas saja di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia U23 akan menyongsong Piala Asia U23 pada 15 April sampai 3 Mei nanti. Masih ada sebulan lebih untuk mengumpulkan pemain. Tapi hingga hari ini, PSSI masih kesulitan untuk memastikan kehadiran pemain-pemain terbaik di Timnas U23, utamanya untuk pemain abroad yang menjadi andalan Sintayong. Tidak hanya abroad atau pemain yang ada di luar negeri. Dua klub lokal Persija dan Borneo FC juga menolak untuk melepas pemainnya ke Timnas U23. Ini masalah lama. Ini saya sudah mengungkapkan masalah ini sejak tahun lalu. Video tahun lalu, teman-teman bisa cek. Saya bilang bahwa ada dua masalah utama yang harus dihadapi Indonesia Timnas U23 di Piala Asia U23, yaitu ya ini terkait pemanggilan pemain. Soalnya Timnas Indonesia U23 ditarget lolos ke perempat final atau lolos dari fase grup. Ini juga sudah disetujui oleh Sintayong. Bahkan dia ingin lolos ke semifinal dan berada di peringkat 3 agar bisa lolos ke Olimpiade 2024. Nah, target tinggi yang disampaikan oleh Sintayong ada syaratnya, yaitu dia bisa memainkan pemain terbaik. Hingga saat ini, kemungkinan Sintayong gagal memainkan pemain terbaik bisa terjadi. Persija dan Borneo FC itu menyumbang beberapa pemain terbaik yang disukai oleh Sintayong. Ada Rio Fahmi, Rizky Ridho sudah biasa, Rio Fahmi, Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, pemain-pemain yang sudah kenal dengan Sintayong. Di Borneo FC juga ada Dava Fasya, Komang Teguh, Fajar. Mereka semua mengaku keberatan untuk melepas pemain karena Liga 1 tidak liburkan. Saya tidak akan membahas kontroversi ini, penolakan pemain bentrok antara PSSI dan klub. Itu sudah dibahas terlalu sering ya. Yang kita bahas sekarang yaitu bagaimana solusinya agar Timnas U23 tetap moncer. Di sisi lain, klub-klub Liga 1 lain sepertinya tidak ada yang masalah ya untuk pemain U23. Salah satunya yaitu Persib. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan oke aja dilepas. Tapi dia meminta PSSI agar tidak mengharuskan klub Liga 1 memainkan pemain U23. Karena dalam regulasi ada itu. Yang menurut saya itu gampang, bisa diatur ya. Perubahan regulasi itu. Yang penting keinginan untuk melepas pemain itu sudah ada. Dan ini contoh bagus. Suwon FC juga dikabarkan siap melepas Pratama Arhan. Nah, ini satu pemain abroad yang bisa main dengan Timnas U23. Tapi bagaimana dengan pemain abroad lain yang merupakan andalan oleh Sintayong di Timnas U23? Ada 4 setidaknya yang harus ada di skuad U23 agar Timnas U23 meraih target yang diimpikan, yaitu Justin Hubner, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan Marcelino. Sejauh ini belum ada kabar
klub-klub mereka akan melepas pemain ini. Secara teori, menurut saya cukup sulit ya. Mengapa? Ini karena pemain-pemain ini sudah dilepas klub saat 2 laga melawan Vietnam. Pada 18 Maret nanti, 4 pemain ini akan menjadi andalan timnas senior. Dan mereka pasti akan berkumpul sampai 26 Maret. Hingga laga kedua melawan Vietnam. Nah, timnas U23 sendiri akan berkumpul dan melakukan TC di Dubai pada 31 Maret. Artinya, setelah mereka membela timnas senior, mereka langsung gabung timnas U23. Jadi secara teori berat, tapi kita tunggu sampai menit-menit akhir apakah klub-klub abroad, KMS Kadense atau Wolves U21, Utrecht 21, dan juga Bristol Rovers mau melepas andalan Sintayong ini. Karena menurut saya, kalau tanpa 4 pemain ini, Sintayong akan meraba-raba. Ada memang pemain-pemain lain, seperti sering saya sebut, pemain lokal juga ada sih untuk posisi-posisi ini. Tapi Sintayong merasa bahwa 4 pemain pilar inilah yang bisa membuat dia lebih bersaing di Piala Asia U23. Saya rasa keinginan PSSI agar timnas U23 berprestasi ini wajar. Ini penampilan pertama Indonesia. Dan dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain, kita memang harus meraih perempat final. Bahkan Vietnam pernah jadi runner-up di tim Piala Asia U23 ini. Dan tahun 2018 lalu. Dan itu luar biasa kan. Masa kita kalah dengan Vietnam? Atau Thailand pernah perempat final. Malaysia pernah perempat final juga. Dan 3 negara Asia Tenggara itu juga pernah lebih dari sekali main di Piala Asia U23. Malaysia udah 3 kali. Vietnam dan Thailand sudah 5 kali. Jadi sangat wajar untuk PSSI ingin agar pemain-pemain terbaik kumpul di timnas U23. Kita tunggu saja bagaimana hasil dari lobby-lobby PSSI. Nah, kalau tidak ada pemain-pemain itu, saya cukup ragu karena lawan kita, Qatar, Yordania, dan Australia sudah punya pemain-pemain terbaik di kelasnya, di umurnya. Sedangkan kita memang sudah jadi strategi Sintayong mengandalkan pemain muda di timnas senior. Sulitnya saat timnas U23 main, pemain senior juga main di U23. Sebenarnya ini tidak terjadi di negara lain. Ini harus dipisahkan, tapi ya karena Sintayong mungkin tidak ingin ribet atau ingin memangkas satu generasi dengan cepat, maka dia melakukan itu. Kita berharap bahwa ada pengertian dari klub-klub itu untuk melepas pemain-pemain andalan timnas U23. Nah, terakhir, untuk Persija dan Borneo FC, apa solusinya? Saya menyarankan PSSI mungkin membatasi pemain-pemain klub yang menolak untuk melepas. Pahit-pahitnya mungkin minimal 1 pemain saja dari 2 klub ini agar mereka mau, agar mereka juga tidak rugi. Kita bisa maklum kalau mereka juga merasa rugi kalau tidak ada pemain-pemain ini, karena mereka juga pemain-pemain andalan di Persija dan Borneo FC. Jangan lagi diperdebatkan mereka tidak punya nasionalisme, karena itu mereka juga ada target gitu. Ini jadi demi keuntungan bersama ya, PSSI harus nego minimal 1. Kalau mau 2 boleh, tapi minimal 1 dari klub-klub yang menolak ini bisa gabung dengan timnas U23.
Demikian ulasan saya, Depri Saipullah. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.